Ohayo minasan, dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Oke, di video kali ini Mimin akan membahas tentang manga One Piece chapter 1116. Masih berlanjut dengan siaran bacotan Vegapunk melalui Denden Mushi yang terhubung ke seluruh dunia. Oke, tanpa basa-basi teman-teman, mari kita bahas bersama. Pada manga One Piece chapter 1116, chapter scene diawali dengan info siaran dari Vegapunk yang sungguh sangat kontroversial. Karena Vegapunk menyiarkan info bahwa terdapat senjata yang sangat mengerikan yang bisa membuat dunia tenggelam. Senjata tersebut masih tersembunyi di suatu tempat. Lalu selain itu terdapat info juga bahwa perang di masa lalu di 800 tahun lalu yang begitu sangat lama masih berlanjut teman-teman hingga sampai masa saat ini. Tentu karena hal itu tidak logis, banyak orang di seluruh dunia yang terheran-heran karena hal tersebut tentu sangatlah mustahil apabila perang 800 tahun lalu masih berlanjut di masa ini. Sangatlah mustahil ada orang masih hidup dan masih berperang dari 800 tahun lalu. Kemudian terdapat juga scene dari Imu Sama yang memandangi sebuah foto. Besar kemungkinan foto itu merupakan foto dari seorang Nefertari di Lily. Karena kemungkinan di antara karakter Lily dan karakter Imu Sama terdapat suatu hubungan yang tentu sangat seru untuk kita nantikan fakta detailnya nanti. Tapi menurut Mimin, perang yang dimaksud oleh siaran Vegapunk adalah perang antara Imu Sama selaku pemerintah dunia melawan bajak laut dan beberapa pihak lain yang bersangkutan. Karena memang sebelumnya bajak laut Choy Boy juga melawan pemerintah dunia sekaligus 20 raja dunia. Karena dalam hal ini, Imu Sama juga terlihat seperti sangat marah kepada foto Nefertari di Lily. Karena sebelumnya Raja Cobra pun juga demikian dibunuh oleh Imu Sama karena membahas tentang Lily. Karena beberapa fakta dan rencana pemerintah dunia telah disiarkan ke seluruh dunia oleh Vegapunk dan kemungkinan masih ada info-info selanjutnya. Lalu terlihat juga terdapat scene dari kesedihan dari para petinggi kerajaan Alabasta. Mereka bersedih karena melihat poster dan foto dari Vivi dan Raja Cobra, di mana kejadian sebelumnya di event referee berkumpulnya 50 raja di seluruh dunia. Raja Cobra telah mati dibunuh oleh Imu Sama dan 5 tetua Gorosei. Sekaligus Vivi juga telah hilang entah di mana sampai saat ini belum ada tanda-tanda munculnya Vivi. Kemudian scene berlanjut dengan siaran Vegapunk. Dalam lanjutan siarannya, Vegapunk menjelaskan tentang tujuan dari penelitian Dr. Vegapunk selama menjadi karakter paling jenius di One Piece hingga kepalanya menjadi apel. Tujuan dari seorang Vegapunk sendiri adalah untuk menciptakan sumber energi yang memajukan perkembangan masyarakat. Tapi karena kondisi saat ini pemerintah dunia mengincarnya dan nyawanya tinggal menunggu waktu saja, maka penelitian Vegapunk belum selesai. Penelitian Vegapunk sendiri hampir berhasil menciptakan energi Mother Flame. Energi itu memiliki banyak sekali kegunaan dan Vegapunk juga yakin energi itu akan bisa membantu banyak orang dan akan menjadikan kehidupan menjadi makmur. Namun penelitian itu telah terhenti karena sebagian api yang digunakan sebagai bahan dari Mother Flame telah dicuri oleh seseorang. Kemudian kita juga ditunjukkan scene dari kebenaran gempa bumi dan prediksi gempa Vegapunk sebelumnya. Bahkan laboratorium Vegapunk beserta agen Cyberpool yang ada di ruangan itu juga runtuh. Agen Cyberpool juga terjebak di Pulau Edgehead dan mereka juga dikelilingi oleh api karena timbul dari efek gempa yang terjadi. Di sini terlihat Stussy yang mengkhawatirkan bahwa Gorosei sedang OTW ke lokasinya. Kemudian supaya bisa menyelamatkan diri masing-masing, Stussy meminta persetujuan dari kloningan Vegapunk yang bernama Edison supaya Stussy diperbolehkan membebaskan CP0 Kaku. Stussy juga berjanji kepada Edison bahwa dia akan memastikan Kaku untuk jadi anak baik dan tidak mengincar kru Straw Hat Pirates.
Edison juga meminta maaf kepada Stussy karena meminta Stussy untuk melawan temannya di CP0. Kemudian kita kembali lagi ke scene Stella Vegapunk. Menurut Stella Vegapunk, 2 minggu setelah api Mother Flame dicuri, telah terjadi insiden cahaya yang menerangi area kerajaan Lulusia. Kemudian beberapa waktu selanjutnya, ada kabar mengejutkan bahwa kerajaan Lulusia telah hilang dari peta dunia. Selain itu, alat Stella Vegapunk juga mendeteksi akan adanya gempa yang di chapter sebelumnya dijelaskan oleh Vegapunk. Tentu, hal yang bisa membuat Pulau Lulusia menghilang dari peta dunia hanyalah karena senjata kuno yang di awal chapter ini disebutkan oleh Vegapunk. Dan pelaku yang memusnahkan Lulusia juga merupakan pelaku yang telah mencuri api Mother Flame dari laboratorium Vegapunk. Karena menurut Vegapunk, hanya energi besar api Mother Flame lah yang bisa digunakan sebagai energi dari senjata kuno yang bisa digunakan untuk memusnahkan Lulusia. Kemudian ditunjukkan juga scene dari seorang raja yang bernama Elizabeth. Dia merupakan raja yang pernah mengikuti lomba Colosseum di Arc Dressrosa. Dia bisa menggunakan pukulan One Punch Man, tapi menunggu waktu yang lama. Dalam scene chapter 1116, terlihat dia memerintahkan tangan kanannya untuk validasi info tentang Lulusia yang hilang. Kita kembali ke scene Vegapunk. Di scene kali ini, terlihat bahwa Vegapunk meminta maaf kepada semua orang di seluruh dunia karena pembantaian massal yang terjadi di kerajaan Lulusia karena senjata kuno yang di dalamnya menggunakan energi api Mother Flame ciptaan Vegapunk. Vegapunk merasa bahwa dirinya salah satu yang ikut bertanggung jawab atas kejadian pembantaian itu. Kemudian Vegapunk dalam siarannya juga meyakinkan semua orang bahwa rencana-rencana musibah-musibah yang terjadi di dunia selama ini merupakan ulah dari manusia. Terkait senjata kuno yang dimaksud oleh Vegapunk, sebenarnya pada chapter 649 One Piece telah dijelaskan bahwa senjata kuno berjumlah 3 senjata kuno. Senjata-senjata itu dinamai dengan kekuatan dewa-dewa, yaitu Poseidon, Pluton, dan Uranus. Rumor-rumornya teman-teman, Joy Boy mencoba untuk memastikan 3 senjata itu akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Tentu hal itu menunjukkan berbagai pertanyaan. Kenapa harus diwariskan? Kenapa senjata itu tidak dimusnahkan saja? Apakah dunia masih kurang hancur? Kalau diwariskan, tentu bakal digunakan lagi dong untuk menghancurkan dunia. Seperti layaknya Lulusia yang dihancurkan menggunakan senjata kuno itu. Jadi, salah satu tujuan Vegapunk melakukan siaran kontroversial yang isinya rahasia-rahasia tidak terduga karena Vegapunk sudah memprediksi bahwa semua 3 senjata kuno segera digunakan. Jadi Vegapunk memberikan peringatan kepada semua orang di dunia supaya bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi karena 3 senjata itu. Termasuk juga yang telah disiarkan oleh Vegapunk tentang dunia akan tenggelam. Itu penyebabnya karena dari penggunaan senjata kuno itu. Menurut Vegapunk, Void Century atau abad kekosongan merupakan suatu masa yang masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Namun sesungguhnya ada orang yang tahu tentang kebenaran dari masa lalu itu. Sebelum lanjut, terlihat juga Shin Akainu yang marah karena Vegapunk menjelaskan semua rahasia-rahasia pemerintah dunia. Oke, lanjut Vegapunk. Orang yang mengetahui Void Century yang dimaksud Vegapunk adalah Raja Bajak Laut Goldie Roger dan para krunya. Karena info itu, orang-orang di seluruh dunia sangat terkejut. Karena tidak logis teman-teman, kalau bajak laut bisa mengetahui rahasia-rahasia dunia. Di sini mau heran atau tidak, Mimin juga bingung. Karena yang bisa mengakses laboratorium Vegapunk hanyalah Stella selaku Vegapunk asli dan para cloning Vegapunk, termasuk juga York. Tentu ini juga sudah ketebak. Yang mencuri api Mother Flame hanyalah pengkhianat York. Dia telah mencuri api Mother Flame itu untuk diberikan kepada Gorosei dan pemerintah dunia. Namun yang menjadi istimewa, di sini York telah memutuskan sinkronasi ingatan yang terhubung antara York dan Stella. Namun Stella masih mengetahui pelaku pencuri itu, yaitu York. Bahkan Stella mengetahui semuanya bahwa York merupakan aktor, pengkhianat, dan penjahat yang cupu. Bahkan dijelaskan juga sepertinya siaran Vegapunk akan masih berlanjut.
Karena Vegapunk akan menceritakan semuanya, termasuk juga rencana-rencana jahat pemerintah dunia. Karena semua orang tahu tentang pencuri York, York panik dan dia dari awalnya suka tidur pemalas, malah sekarang melek terus seperti minum kopi segalon. York juga menelpon Gorosei dan memberikan info lokasi Denden Mushi utama yang dipakai oleh Stella Vegapunk. Lokasi Denden Mushi utama itu ada di lokasi Fabrizio Stratus dan di sana terdapat Iron Giant yang melindunginya. Lalu kemudian di beberapa scene terakhir terlihat Vegapunk sangat menyalahkan Goldie Roger. Karena walaupun Goldie Roger mengetahui tentang berbagai sejarah Void Century, 3 senjata kuno, dan sejarah lainnya, tapi mereka, kru Goldie Roger, diam-diam baik tanpa bertindak apapun, sehingga dampaknya sejarah-sejarah itu hilang dan harus diteliti lebih dalam untuk mengetahui semuanya. Kemudian pada akhir scene manga One Piece chapter 1116 terlihat bahwa karakter Rayleigh sedang mabok-mabokan di warung remang-remang. Dia juga marah kepada Vegapunk karena orang tua seperti Rayleigh dan Vegapunk tidak seharusnya ikut-ikutan urusan anak muda zaman now. Menurut Rayleigh, Goldie Roger dan para kru bajak lautnya diam-diam baik tanpa spill sejarah besar itu karena bajak laut Roger kepengen para pemuda harus merasakan petualangan untuk mencari sejarah-sejarah besar itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video pembahasan manga One Piece chapter 1116 ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan video ini, mohon dimaafkan dan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita diskusi bersama. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Oni Project dan klik tanda loncengnya supaya notifikasi video baru muncul di HP dan komputer kalian. Dan jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Arigatou gozaimasu and see you di next video.